Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi di sana. Oras Yahoo. Saya Jamil Zeptumori. Saat ini tanggal 18 Maret 2024 melaporkan bahwa di samping saya ada Ama Putra Bulolo, ya, tokoh masyarakat Nias Sibolga. Karena 10 Maret 2024 yang lalu saya menerima telepon dari Faustinus Bulo SH, seorang pengacara dari Padang, menyampaikan bahwa ada seorang bernama WJ asal dari Kampar Riau dibawa oleh orang warga negara asing. Ini 3 orang warga negara asing, kemudian warga Tiongkok didampingi oleh orang kita dari suku Nias, dan kemudian juga ada penceramah yang mengartikan translator, ya, yang mengartikan bahasa dari Tiongkok ini tadi. Jadi dari situ disampaikan bahwa WJ ini disekap dalam hotel dan kemudian dijaga sudah tidak keluar karena akan dibawa ke Tiongkok. Berdasarkan kemudian saya dikirimkan nomor HP agar hubungi si WJ ini. WJ ini saya tanyakan bagaimana kondisinya, bahwa dia sudah didatangi oleh warga negara asing ini sebelumnya oleh orang kita Nias, itu didatangi bahwa ditawarkan untuk nikah, dijodohkan, ya kan? Tapi kami garis bawahi bahwa orang asing ini, Tiongkok ini, memberikan uang 50 juta sebagai tanda pernikahan, perjodohan, ya. Tapi kami garis bawahi berdasarkan keterangan dari pendeta yang ada di sana, dan kemudian si WJ ini bahwa dia tidak melaksanakan pesta pernikahan dan tidak melakukan pemberkatan dari gereja. Bahkan pendeta yang di sana juga menolak bahwa tidak cukup waktu karena dibutuhkan dalam pernikahan itu ada tahapnya. Ada 3 bulan sebelum menikah melakukan konseling, ya. Maka si gadis ini berdasarkan informasi dibawalah ke tahapan dulu tengah dan dilarang tanpa pendampingan pihak keluarga, ya. Dalam adat Nias bahwa anak-anak gadis ini kalau ketika dibawa belum ada pernikahan, belum ada pemberkatan, harus ada orang tua, sanak famili, paman yang bisa mendampinginya. Dan ini anak dalam hotel, dalam satu kamar, mereka tentunya kita tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi pengakuan si korban sudah melakukan hubungan suami istri. Maka untuk itu kita protes bahwa pengacara menyampaikan bahwa sudah terjadi pernikahan, padahal tidak ada tali pernikahan, tidak ada pemberkatan, hanya resepsi saja, ya, dan tidak ada nias di sana. Oke? Kemudian dia menyatakan berbulan madu, ya. Ingat Pak pengacara, ya, tidak ada di suku manapun, tidak ada di agama manapun, belum ada pemberkatan, belum ada pernikahan, boleh kumpul kebo, ya. Jangan katakan berbulan madu, atas dasar apa Anda? Ingat, ini harga diri bangsa Indonesia, anak-anak gadis Indonesia yang diperjualbelikan dalam perjodohan ini tadi. Kalau mau berjodoh secara aturan, bukan saya ajari, tapi saya pastikan, ya, Pak pengacara, ada ketentuan menikah dengan orang asing, ya, ada ketentuan-ketentuan lain, ada keterangan dari kedutaan bahwa misalnya si laki-laki itu sudah menikah atau single. Harus ada ketentuan, banyak persyaratan-persyaratan itu yang harus kalau mau menikah dengan Indonesia. Jadi jangan saudara macam-macam, ya. Kemudian setelah itu tadi saya datang ke imigrasi memastikan hukuman apa yang ada di sini terhadap 3 warga negara asing ini. Saya ketemu dengan Bang Akbar, kepala imigrasi kota Sibolga. Dia menyampaikan diambil langkah-langkah. Yang pertama adalah langkahnya melakukan deportasi. Deportasi ini adalah ketiga WNA ini dipulangkan ke negaranya, catat dengan biaya sendiri, ya, dengan biaya sendiri dia pulang. Dan saya lihat tadi dia berada di penjara imigrasi
kota Sibolga, dan besok dia akan digiring mulai Pinang Sori, Medan, kemudian Medan langsung ke Jakarta pulangkan ke Tiongkok sana. Tidak perlu kita warga negara asing yang membeli anak-anak gadis kita di Indonesia ini. Dan kemudian oleh imigrasi memastikan bahwa 10 tahun ke depan tidak bisa lagi mereka datang. Oke? Antisipasi itu karena si perempuan memberikan pengaduannya kepada kami sebagai pimpinan DPRD, sebagai tokoh yang ada di Sibolga Tapteng ini, maka kita protes. Dan kemudian kami sampaikan karena sudah terjadi penjinahannya, penjinahan dan kemudian tindakan intimidasi sehingga si WJ ini merasa ketakutan dan mau melakukan permintaan penekanan daripada satu orang warga Cina ini tadi, ya, orang Tiongkok ini tadi. Maka berdasarkan itulah WJ didampingi oleh Bang Ahmad Putra dan kemudian Ketua HIM di Kota Sibolga sampai dengan pukul 2, ya, sampai pukul 2 barulah laporan permasalahan diterima. Sampai 2, bayangkan itu. Dan kemudian kita melihat proses ini, saya tidak tahu menahu dan tidak pernah dilibatkan. Ternyata saya tidak tahu menahu tadi, saya tidak dilibatkan, bukan tidak tahu menahu, ya, tidak dilibatkan dalam penyelesaian ini tadi, bahwa orang tua perempuan ini minta supaya